bahwa untuk menghindari terjadinya kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2005, adapun pilihan waktu pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2024 disarankan pada bulan September 2024. Dari sisi urgensinya menurut kami kurang tepat alasannya. Toh hanya 2 bulan perbedaannya. Ya, supaya tidak ada tafsir-tafsir yang lain di masyarakat terkait dengan percepatan pilkada ini. Ini agak rawan juga buat bangsa karena hampir semua kabupaten kota ini PJ. Jadi jangan dilihat sepele ini barang. Kesimpulan saya salah seorang yang mendukung bagaimana percepatan itu bisa dilakukan. Selamat malam saudara, rencana pemerintah memajukan Pilkada 2024 2 bulan dari jadwal semula mengundang pro dan kontra. Mulai dari rakyat kebanyakan hingga para anggota Dewan di Senayan. Beragam keraguan dan kecurigaan pun muncul ke permukaan. Mulai dari soal kesiapan penyelenggara negara hingga alasan dan latar belakang dari usulan yang mengundang banyak pertanyaan. Pemerintah berdalih memajukan pilkada dilakukan agar daerah tidak mengalami kekosongan kekuasaan. Namun ada juga yang melempar tudingan usulan ini diajukan demi mengamankan keluarga Presiden Jokowi yang kemungkinan akan ikut pilkada serentak tahun depan. Benarkah demikian? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Sudah hadir Dedi Yefri Sitorus, politisi PDI Perjuangan. Bung Dedi, selamat malam. Malam semua. Hadir pula Saleh Partaunan Daulay, Ketua Fraksi PAN. Selamat malam, Bung Saleh. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga hadir Diska Putri Pamungkas, jubir Partai Demokrat. Selamat malam, Diska. Dan Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir pula teman-teman mahasiswa dari Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pancasila, Unika Atmajaya, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah bersama saya, Friska Clarissa. Adapun pilihan waktu pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2024 disarankan pada bulan September 2024. Ini juga untuk pertimbangan bahwa ada waktu yang cukup sampai dengan proses sengketa. Pemerintah mengusulkan agar Pilkada 2024 dipercepat. Pilkada serentak yang rencana semula digelar 27 November 2024 diusulkan maju di bulan September 2024. Nah, sejumlah alasan pun dipaparkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di hadapan anggota DPR. Di antaranya, untuk menghindari potensi keterbelahan masyarakat akibat panasnya tensi politik di daerah, yaitu dengan mempersingkat masa kampanye jadi 30 hari. Selain itu, juga untuk menghindari kekosongan kepala daerah dalam jumlah besar di bulan Januari 2025. Dengan memajukan pemungutan suara pada bulan September 2024, maka akan mempercepat sekali lagi pelaksanaan pelantikan pada daerah terpilih tahun 2024, yaitu setidaknya tanggal 1 Januari 2025 supaya tidak terjadi kekosongan yang masif. Sementara itu, untuk memajukan waktu penyelenggaraan pilkada, revisi Undang-Undang Pilkada jadi sebuah keharusan. Dan terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang alias Perpu jadi pilihan. Usul pemerintah mempercepat jadwal pilkada serentak ditanggapi beragam oleh partai politik. Sebelumnya, usul ini sudah lebih dulu ditolak Partai Gerindra, lantaran menyangkut strategi pemenangan yang sudah disusun. Apalagi Pilpres lebih dulu digelar yang bisa berdampak pada kesiapan menyambut pilkada. Di sisi lain, PDIP menyambut positif usulan pemerintah ini. Ini ditunjukkan dengan mendukung terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk percepatan pilkada serentak 2024 mendatang. Usulan pemerintah memang layak dicermati dan dikritisi.
Pasalnya, penetapan pilkada serentak pada 27 November 2024 sudah melalui pembahasan panjang, serta disepakati bersama antara penyelenggara pemilu, DPR, serta pemerintah pada Januari 2022 lalu. Usul ini wajar kalau memancing tanda tanya, bahkan memunculkan kecurigaan. Bagaimana tidak, bahwa percepatan pilkada tidak hanya langkah antisipatif menghindari kekosongan posisi kepala daerah di Januari 2025. Tapi ada yang menduga ini dilakukan untuk mengamankan keluarga Presiden Jokowi yang kemungkinan akan maju di pilkada serentak tahun depan. Apa iya? Dan juga kehadiran panelis malam hari ini Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat malam, Mbak Titi. Malam, Mbak Puspa. Saya buka pertanyaan malam hari ini dari Bung Dedi. Kalau menurut Bung Dedi, ini harus dipercepat atau tidak? Baiknya dipercepat atau tidak ke September 2024? Kenapa? Ya kalau lihat judulnya pilkada dimajukan, siapa diuntungkan? Kalau menurut saya rakyat yang diuntungkan. Kenapa? Kenapa? Pertama tentu dengan mempercepat pilkada ini, maka perintah filosofi keserentakan pemilu itu bisa dipenuhi. Kenapa dulu kita mengadakan pilkada serentakan? Banyak alasannya. Nah, pilkada serentak itu tidak hanya pencoblosannya, tetapi juga pelantikan, periodisasi. Coba bayangkan kalau ini tidak sama pelantikannya, ada yang Januari, ada yang nanti sampai pertengahan tahun karena konflik di Mahkamah Konstitusi misalnya, nggak tercapai itu keserentakan. Kalau keserentakan itu tidak tercapai, maka sinkronisasi proses pembangunan, perencanaan pembangunan, APBN dan segala macamnya itu bisa nggak ketemu juga, Mbak. Ya, dan itu juga berpotensi membuat situasi yang seperti sekarang terulang lagi, banyak PJ yang melaksanakan. Ini kan menjadi persoalan bagi kita gitu. Ini juga beresiko untuk semua. Jadi esensinya serentak dan terlalu banyak PJ. Kalau misalnya tidak dilaksanakan September, Bung Habib, kenapa Gerindra nggak setuju? Enggak, saya mengkritisi juga judul tadi yang mengutip statement saya tidak secara utuh ya. Saat itu ditanyakan inisiatif KPU untuk merubah jadwal menjadi lebih cepat. Tentu kalau yang menjadi inisiator KPU menurut saya tidak tepat. Kenapa? Karena soal jadwal ini diatur di undang-undang. Ya, di pasal 200 Undang-Undang Pilkada jelas tanggalnya disebutkan. Nah, oleh karena itu terkait perubahan jadwal, maka dua hal yang penting ya, itu pertama dasar hukumnya, yang kedua rasionalitasnya. Nah itu. Nah kalau dasar hukumnya nanti disampaikan kemarin dalam rapat terakhir oleh Pak Tito Karnavian di Komisi 2, kurang lebih melalui Perpu, menurut saya nggak ada masalah. Karena kan itu salah satu cara demokratis untuk merubah ketentuan. Pemerintah menerbitkan Perpu, lalu DPR memiliki hak untuk menyatakan pendapat setuju atau tidak. Nah setuju atau tidak ini kan tergantung rasionalitasnya. Nah, rasionalitasnya kalau semata-mata hanya menghindari keterbelahan, polarisasi memang kurang kuat. Tetapi kalau alasan terbaru yang disampaikan Kemendagri, misalnya bagaimana kita bisa memiliki pemimpin yang efektif di Januari 2025, menurut saya itu layak untuk didiskusikan. Ya. Jadi keputusannya nanti akan secara resmi Gerindra disampaikan oleh wakil kami di Komisi 2 DPR RI. Layak didiskusikan, tapi apa catatannya dari Gerindra? Ya itu dia, kalau alasannya hanya menghindari polarisasi, menurut saya kurang pas ya, karena namanya polarisasi itu bukan tergantung dengan jadwal. Jadi kampanye juga penting bagi semua pasangan calon di pemilihan kepala daerah untuk menyampaikan visi, misi dan program. Itu juga hak rakyat ya untuk mendengarkan isi kepala apa gagasan para calon-calon tersebut. Jadi kalau alasannya hanya itu saya kurang sepakat ya. Tetapi kalau alasannya bahwa kita perlu mengawal keserentakan ini lalu di Januari ya kan, kita perlu pemimpin yang sudah efektif, menurut saya
Itu cukup masuk akal. Oke, jadi tepuk tangan dulu untuk Bung Agung. Tadi ada beberapa catatannya, termasuk kalau Bung Saleh, pemilu Indonesia ini kan termasuk yang paling kompleks. Kita tahu lah ada berbagai layernya, kabupaten, kota, provinsi, sampai nasional. Kalau ini dipercepat, risiko kegagalan juga bukankah lebih tinggi? Jadi kalau itu pertanyaannya tentu kita harus mengutip pernyataan Ketua KPU. Ketua KPU Hasyim Asy'ari pernah menyampaikan di publik secara terbuka dan saya kira jejak digitalnya pun masih ada. Dia mengatakan bahwa apabila dipercepat pelaksanaan pilkadanya pada bulan September 2024, maka KPU siap menyelenggarakannya secara nasional. Itu artinya dia sudah menghitung seluruh perangkat aparatur dan jaringan penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia, baik KPU maupun Bawaslu, itu sudah siap melaksanakan. Jadi karena itu kalau misalnya tadi dasar hukumnya nanti keluar, misalnya Perpu sudah lahir, berarti ada dasar hukum. Kemudian penyelenggaranya juga siap, masyarakat juga senang. Tadi kalau kata Pak Dedi bahwa yang diuntungkan adalah masyarakat, saya kira nggak ada alasan untuk katakanlah tidak menerima ya percepatan itu. Dan kalau saya tambahkan sedikit tadi, Pak Dedi, bahwa memang masyarakat diuntungkan. Kenapa? Karena nanti calon-calon alternatif untuk jadi kepala daerah juga akan semakin banyak. Mengapa? Karena selama ini itu anggota DPR itu tidak katakanlah berminat dalam tanda petik untuk mencalonkan diri jadi kepala daerah. Kenapa? Karena mereka harus disuruh mundur. Mundur dulu dia dari anggota Berisiko DPR. begitu Bung Saleh kalau mundur dulu. Ya kalau dia mundur nggak terpilih dia kepala daerah kan dia beresiko nggak terpilih lagi jadi anggota DPR. Akhirnya apa? Akhirnya dia nggak berminat lagi untuk apa maju jadi kepala daerah. Tapi kalau misalnya mereka diperbolehkan seperti ini, katakanlah September dia ikut pilkada. Lalu alhamdulillah karena dia memang tidak ada risiko apa-apa untuk mundur jadi anggota DPR, maka dia terpilih katakanlah misalnya jadi kepala daerah, maka kepala daerahnya kan kompetitif. Artinya dia bersaing dengan calon-calon lain yang di luar yang anggota DPR yang sudah terpilih. Nah artinya apa? Masyarakat diuntungkan akan terpilih kepala daerah yang diminati oleh masyarakat, yang sudah terbukti terpilih juga dapat dipilek misalnya seperti itu. Nah yang untung siapa? Masyarakat juga gitu. Jadi karena itu dalam konteks ini saya kira memang semua partai politik semestinya itu ikut. Karena akan semakin terbuka persaingan. Saya nggak tahu nanti jangan-jangan Bapak Habibur Rahman mau jadi kepala daerah Atau DKI. jangan-jangan ada di Ya sini kan, semuanya jadi, mau jadi kepala daerah. Jadi gubernur DKI dulu wali kan. kota Gubernur Jakarta Timur nggak dipilih. Ya karena itu diangkat. Kalau wali kota kan diangkat. Kalau Jakarta ya. Tapi kalau gubernur kan mungkin. Atau Pak Dedi jangan-jangan dicalonkan dulu oleh partainya untuk maju kepala daerah dulu. Kalau misalnya katakanlah nggak ada risiko itu. Nah justru sekarang malah saya sebetulnya menggugat juga ya soal aturan. Kenapa sih anggota DPR nggak boleh cuti dulu? Ya kan untuk pilkada gitu. Nah sementara yang lain kan boleh itu kalau kepala daerah kan dia cuti dulu untuk maju lagi misalnya. Nah kalau Demokrat lihatnya menguntungkan, betul nggak sih menguntungkan untuk rakyat opsi tadi? Kalau dari Partai Demokrat sendiri, kami tentu concern utamanya adalah bagaimana kita menyelenggarakan pemilu yang free and fair election. Di mana free and fair election ini tentu di dalamnya adalah kesiapan penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Meskipun kita tahu bahwa tadi seperti yang disampaikan di KPU sendiri menyatakan siap begitu. Kita tahu juga mendengar bahwa di Bawaslu sempat ada statement yang menyatakan bahwa akan ada sedikit misalnya distribusi logistik dan juga produksi logistik yang nanti seolah-olah akan terganggu begitu. Terutama itu adalah bagian yang sangat krusial dalam praktek pemilu dan pilkada begitu. Itu yang pertama. Terus lalu yang kedua juga kalau kita flashback ke belakang, kita sempat lihat tahun 2019 waktu itu ada petugas KPPS yang meninggal hampir ratusan karena kelelahan begitu. Itu kan juga salah satu bentuk yang harus menjadi concern kita. Itu sih kalau menurut kami itu yang Partai Demokrat yang menjadi concern. Tapi jadi selama kesiapan itu bisa dilakukan dan pemerintah bisa memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu termasuk dalam praktek-praktek dan teknisnya, karena tentu dalam pemilu ini selalu ada teknis-teknis di on the ground yang kita tahu bahwa ada berapa kabupaten kota yang akan menyelenggarakan ini. Asal siap bisa didiskusikan. Tentu saja kita. Kalau dari Mbak Titi lihatnya mana yang paling rasional untuk kita mendiskusikan tema ini, pilkada dimajukan atau tidak? Pertama, ini menandakan ketidakakuratan perencanaan baik dari pemerintah dan dalam hal ini kalau boleh dikoreksi juga partai politik di DPR. Karena ini undang-undang yang pasal 201 ayat 8 itu beserta penataan jadwal sudah disahkan sejak 2016.
Dan perbincangan soal penataan jadwal ini sudah dilakukan bahkan ketika menjelang pemilu. DPR sendiri sudah membahas perubahan undang-undang pilkada itu dan undang-undang pemilu sampai ke balik. Lalu kemudian diputuskan 9 Maret 2021 dicabut dari prolegnas. Dan di dalam rancangan undang-undang itu salah satunya penataan jadwal pilkada. Jadi ini menandakan bahwa isu percepatan itu bukan isu yang dirancang lama tetapi muncul tiba-tiba. Itu yang pertama. Yang kedua, soal pilihan Februari pemilu 2024. Kenapa Februari? Pertimbangannya menghitung beban penyelenggara, akselerasi kompetisi dan dinamika partai, dan juga bagaimana menjaga animo masyarakat pemilih. Karena pertimbangannya adalah di bulan November itu ada pilkada, maka Februari itu menjadi hari pemungutan suara. Nah, ketika misalnya ditarik September, ini kan berarti pertimbangan soal beban, dinamika kompetisi parpol, di mana parpol biasanya belum sepenuhnya pulih pasca pemilu, itu akan terdampak begitu. Termasuk juga bagaimana respon pemilih. Pilihan Februari itu sudah menyesuaikan dengan beban di November. Nah, sekarang kalau dia ditarik ke September, pertanyaannya soal satu, kesiapan KPU. Kalau September, kita sudah di bulan September, ini sudah setahun lagi. Apakah KPU sudah punya rancang bangun jadwal? Ternyata kan sampai hari ini itu belum. Yang kedua, di beberapa kesempatan KPU itu pernah bergeser tahapan. Contoh, memperpanjang perbaikan berkas verifikasi administrasi pencalonan. Lalu KPU juga Bawaslu, mohon maaf, sempat terlambat mengumumkan hasil fit proper test Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi kalau kita refleksi lagi, yang harus dipastikan dari gagasan ini, bagaimana kita betul-betul bisa meyakini satu rancang bangun tahapan dan beban kerja itu mampu dikelola oleh KPU, sementara waktu sudah tinggal setahun, belum ada rancangan jadwal. Yang kedua, bagaimana memastikan presiden-presiden terlambat atau kemudian bergesernya tahapan itu tidak berulang. Terakhir, persiapan pilkada itu bukan hanya beberapa bulan. Contohnya pencalonan independen. Itu pengumpulan berkas dukungan sudah dimulai dari 8 bulan sebelumnya. Dan 8 bulan itu waktu yang tidak cukup kalau misalnya maju mundur. Beririsan dengan proses penghitungan suara, rekapitulasi suara, dan juga sengketa hasil yang terpusat di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini terus terang kalau misalnya tidak ada skenario yang terukur, KPU memaparkan detil secara terperinci ini rancang bangunnya tahapan, kita patut untuk khawatir. Kalau saya sendiri melihat perkembangan dan dinamika pemilu kita serta kalkulasi dibandingkan pemilu terdahulu. Kalau kata Mbak Titi, kita perlu khawatir kalau rancang bangunnya tidak siap. Yang juga mengemuka tidak hanya soal rancang bangunnya, tapi ada isu yang turut muncul. Apa iya karena keluarganya Pak Jokowi mau ikut maju di pilkada serentak, ini wacana untuk memajukan pemilu ini muncul, iya nggak sih Bang Deddy? Tapi jawabannya nanti usai jeda di Dua Arah. Kami segera kembali. Masih di Dua Arah, saya ke Bung Deddy menjawab pertanyaan yang tadi. Gimana Bung Deddy, apakah relevan isu dinasti politik karena rencananya Mas Gibran dan Mas Bobi akan maju di tengah Pak Jokowi masih menjabat kalau September? Iya, ke sana arahnya atau tidak ada hubungannya? Sebenarnya kasihannya jadi keluarga Pak Jokowi dan jadi Pak Jokowi. Setiap hari dilempar isu-isu fitnah yang kebangetan kalau menurut saya. Ya, seolah-olah negara ini dikelola dengan begitu jahatnya. Saya kira tuduhan-tuduhan jahat itu akan dibuktikan sendiri oleh waktu lah. Jadi ya, kalau kita melayani, jahat kalau kata PDIP. menurut saya tuduhan jahat. Ya masa iya partai-partai ini bisa dikendalikan kayak begitu? Ya masa iya masyarakat di lapangan, saksi-saksi calon yang berkontestasi bisa dikerjain sedemikian rupa? Menurut saya is too much lah. Berhentilah kita tuduh-tuduh bikin isu-isu yang nggak genah kayak. Nah kalau melawan tuduhan itu kan artinya harus dilawan dengan data atau jaminan. Nah kalau dari PDI Perjuangan gimana memastikan kalau pilkada akhirnya jadi dipercepat, tidak ada intervensi kekuasaan di sana? Saya kira sejak awal, jangankan pilkada, dalam pilpres pun kita selalu berteriak dan selalu mengatakan kita ingin pemilu yang jurdil, luber dan bebas dari intervensi kekuasaan. Ya, bahkan kita tidak juga mepet-mepet Pak Jokowi itu biar terkesan didukung, apalagi intervensi kekuasaan kan. Jadi saya kira
kita marilah coba mulai dewasa sedikit gitu. Yang lebih penting, lebih substansial saya kira tadi pertanyaan dari Mbak Titi. Apakah kita harus khawatir nih dengan kemampuan KPU menyelenggarakan pemilu sesuai waktunya, distribusi kotak Rancang suara dan bangunnya harus matang sebagainya. Ya, gitu. Oke. saya kira itu lebih substansial untuk kita bahas daripada curiga nggak karu-karuan. Artinya isu soal dinasti politik itu menurut Mbak Titi nggak relevan kah? Iya, dalam situasi hari ini, karena kan tadi bicara soal misalnya keserentakan pelantikan. Ya. Mau September ataupun November, kalau tujuannya keserentakan pelantikan pasti akan pada ujungnya juga sama kan. Karena semua tuh sudah berakhir pada 31 Desember 2024, semua posisi kepala daerah kosong. Jadi kalau keserentakan kayaknya agak kurang gimana gitu. Tetapi di situasi yang sama ketika dia maju dari November ke September, memang ada posisi politik presiden itu belum berganti. Kalau misalnya koherensi visi misi politik nasional, visi misi politik yang mana? Presiden yang lama atau presiden yang baru. Jadi situasi kita hari ini ketika kita di tengah situasi pemilu dan Pak Presiden juga akan segera berakhir masa jabatannya, dimajukannya pilkada dari November ke September memang tidak terhindarkan. Jadi ada situasi politik yang memang membuat diskursus dan spekulasi itu menjadi tidak terhindarkan. Tantangan kita justru adalah bagaimana menjawab argumentasi pergeseran ini. Karena menggeser agenda politik yang mestinya menjadi agenda politik pertama presiden terpilih, menjadi agenda politik yang masih masuk dalam lingkup masa jabatan presiden kita hari ini, dan dilalahnya gitu juga ada keluarga presiden. Itu memang tidak terhindarkan dalam dinamika politik dan diskursus politik, akhirnya seperti itu. Oke, kalau tidak terhindarkan gimana Bung Dedi tadi menjawab? Ya kalau tidak terhindarkan nggak usah dihindari. Silakan aja yang berpikiran negatif dengan aura negatifnya, ya kita positif aja. Lebih penting menurut saya mengawasi penyelenggaraannya daripada sibuk memperbincangkan hal-hal yang bersifat spekulasi. Kalau kita mau bicara spekulasi nggak ada habis-habisnya. Capek kita buang-buang umur. Lebih enak buang duit daripada buang umur. Kalau buang duit masih bisa balik kita cari. Nah, diskursus dan spekulasi tidak terhindarkan kalau tadi catatannya Mbak Titi. Gerindra lihatnya seperti apa agar ini bisa dijelaskan secara logis dan straight to the point ke soal pilkada. Saya pikir di bulan Maret mungkin sudah ada hasil pemilihan umum 2024 presiden. Kita lihat di praktek-praktek sebelumnya itu yang disebut adalah masa transisi. Jadi kalau dikhawatirkan ada intervensi kekuasaan dari Pak Jokowi untuk menguntungkan keluarganya, saya pikir itu semakin tidak beralasan. Apalagi dibandingkan dengan ketika pertama anak dan menantunya Pak Jokowi maju. Saat itu kan masih Pak Jokowi masih kuat-kuatnya dan tidak ada satupun bukti bahwa adanya kekuasaan yang digunakan untuk menguntungkan anak-anak beliau. Jadi kan tentu tuduhan-tuduhan tersebut bukan sekedar tuduhan politik, tetapi juga tuduhan hukum. Makanya secara nalar kalau tuduhan hukum itu yang harus membuktikan itu adalah orang yang menuduh. Tinggal nanti saja ketika terlaksana siapapun yang menuduh tinggal dibuktikan. Jadi kalau kita berasumsi nggak akan ada batasnya. Asumsi itu boleh di politik. Semana-mana asumsi boleh di politik. Tapi ketika menyentuh atau setidaknya beririsan dengan hukum, harus dengan bukti. Harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau Bung Saleh juga lihat demikian, harus hati-hati kalau melontarkan isu soal dinasti politik dikaitkan secara langsung dengan pilkada serentak yang dimajukan. Jadi begini, kalau saya tadi melihat bahwa apa yang disampaikan, misalnya katakan ada peluang dari anak presiden atau menantu presiden yang akan ikut pilkada. Pertama begini, kalau sudah keluar perpunya, konsekuensinya banyak macam-macam itu. Itu perpu itu menjadi undang-undang nanti itu kan berlaku dan mengikat seluruh warga negara Indonesia, termasuk anak menantu presiden. Jadi kalau misalnya anak menantu presiden mau ikut pilkada, ya mereka tetap berhak untuk ikut pilkada. Kenapa? Karena warga negara Indonesia. Pertanyaannya, adakah nanti di sana intervensi kekuasaan? Kan itu. Tadi yang udah dijawab, kalau misalnya ada intervensi kekuasaan berarti semua orang akan lihat. Padahal pada waktu itu kalau September dilaksanakan, presiden hanya akan berkuasa kurang lebih 1 bulan lagi. Karena kan nanti sampai Oktober.
Ya kan? Nah sekarang pertanyaannya, betulkah Presiden mendesain ini semua bahwa adalah untuk anak menantunya? Yang paling saya kira tidak masuk akal sekarang ini kan begini, ada lagi isu sekarang katanya anak Presiden akan jadi cawapres. Ya kan? Kita juga belum lihat, ini belum ada keputusan di Mahkamah Konstitusi, malah sekarang sudah ribut soal itu. Nah kita lihat dulu, benar nggak seperti itu? Kalau misalnya anaknya jadi cawapres, lalu yang pilkada bagaimana? Siapa saja yang akan ikut pilkada di sana? Anak menantu yang mana lagi? Kan gitu. Luar biasa sekali dong berarti Presiden merencanakan ini dan itu dan seterusnya. Saya malah melihat Presiden sekarang sedang mempersiapkan dasar-dasar pembangunan ke depan 10 tahun ke depan untuk bagaimana Indonesia lebih bangkit lagi dalam menyongsong 2045. Nah dalam konteks itu berarti Presiden concernnya itu adalah menyiapkan peralihan kekuasaan dengan baik dan benar pada tahun 2024. Dan itu tidak ada lagi, misalnya saya meragukan kalau misalnya Presiden main-main untuk urusan itu. Karena sekarang hasil capaian Presiden kan lumayan bagus. Semua orang menyaksikan dan membuktikan bahwa Jokowi sudah membawa kita ke alam yang lebih baik sekarang ini. Nah karena itu saya tidak khawatir soal itu. Malah justru tadi pertanyaannya apakah KPU siap? Kenapa KPU belum membuat rancang bangun? Itu tadi pertanyaannya. Karena perpunya belum dikeluarkan. Tapi kalau untuk rancang bangun pemilu 2024 ini, Februari misalnya, sudah ada tahapannya. Dan sudah kita lalui itu beberapa tahapan. Sekarang malah DCS mau menuju ke DP. Sudah ongoing lah, kita sudah DCT misalnya gitu kan. Sudah berjalan. Artinya kalau sudah ada aturan mainnya, pasti akan disusun rancang bangunnya. Nah kita tunggu dulu perpunya. Jadi nggak nih perpunya dikeluarkan? Ya kan? Nah kalau misalnya perpunya jadi dikeluarkan, maka baru kita pertanyakan KPU-nya, mana rancang bangun Anda? Seperti apa? Mana kesiapan yang Anda sebutkan siap itu? Gitu. Indonesia ini sudah sangat dewasa dalam pelaksanaan pemilu. Kita ini pilkada sudah ratusan kali dilaksanakan. Bahkan ya saya kira ada ribuan juga lah ya pilkada yang dilaksanakan di Indonesia. Alhamdulillah kan bagus, terhormat, bermartabat. Tentu ada isu-isu yang beredar di masyarakat pada saat pelaksanaan pemilunya. Tetapi itu bisa kita atasi dengan baik gitu. Nggak ada kerusuhan, alhamdulillah. Tidak ada yang katakanlah saling menghujat, menghabisi, dan sudah semua orang sudah menyaksikan dan itu dipuji oleh dunia. Nah, mungkin kalau misalnya kita melaksanakan pemilu serentak di masa yang akan datang ini pada katakanlah September 2024, saya tidak ada kekhawatiran apa-apa. Apalagi jaminannya tadi. Tidak ada kekhawatiran apa-apa kalaupun dimajukan. Tapi yang jadi catatan tadi rancang bangun seperti yang Mbak Titi bilang. Tapi kan juga yang harus jadi catatan bagaimana ini kalau ada kekosongan kekuasaan. Misalnya taruhlah November ke Januari. Itu kan juga harus dipikirkan bagaimana untuk mematangkan pertanyaan-pertanyaan ini Mbak Titi. Tapi jawabnya nanti usai jeda di Dua Arah. Kami silakan. Masih di Dua Arah, Mbak Titi, iya ada kekhawatiran rancang bangunnya siap atau enggak kalau pilkada dimajukan. Tapi di sisi lain juga kalau ada kekosongan kekuasaan juga kan jadi masalah. Ya, alasan untuk mencapai kepemimpinan definitif Januari 2025 itu alasan yang logis sebenarnya. Karena bagaimanapun kalau dibiarkan kosong, misalnya masih belum ada keterpilihan di Januari 2025, maka 37 gubernur itu akan penjabat. 508 kabupaten kota itu juga akan dipimpin oleh penjabat. Meskipun kita sudah punya skema pengisian penjabat dengan JPT Madya untuk gubernur dan JPT Pratama untuk bupati wali kota, tapi itu kebutuhan yang sangat besar. Jadi itu memang alasan yang cukup bisa diterima. Nah tetapi kemudian gagasan untuk memajukan pilkada ke September itu pertama kali disampaikan justru muncul dari ketua KPU ketika mereka baru terpilih. Tetapi kan kemudian diingatkan begitu ya bahwa KPU tugasnya melaksanakan undang-undang. Nah ketika rapat di Komisi 2 penyampaian Menteri Dalam Negeri itu semua memberikan persyaratan oke, kita bisa lanjut, tapi prasyaratnya satu, KPU-nya siap atau tidak? Memperhatikan kesiapan KPU dan lain sebagainya. Dan KPU menyatakan ada ruang yang cukup untuk memajukan ke September. Itu beberapa waktu lalu tuh, udah berapa minggu yang lalu. Nah yang kita butuhkan adalah karena itu menyangkut keyakinan yang terukur, mestinya hari ini itu sudah ada diskusi yang lebih meningkat. Ini loh rancangannya, ini loh yang dibutuhkan, ini loh tahapannya. Iya atau tidak pertanyaan begitu ya. Betul, jadi karena itulah yang akan mengubur keraguan bahwa ada kepentingan atau anasir politik di balik gagasan itu. Karena misalnya kalau soal pengisian jabatan secara definitif di Januari,
Itu alasan yang sangat kuat. Nggak, tapi al-nasir politiknya itu perlu ditanya supaya clear gitu loh. Ya, al-nasir politik apa misalnya misalnya, al-nasir politiknya supaya bisa di. Ya, kepentingan tadi ya, kepentingan seperti disampaikan ada kepentingan untuk pencalonan anggota keluarga. Nah, supaya itu tidak jadi diskusi yang mengemuka, maka diskusinya adalah soal kesiapan penyelenggaraan, pengisian kepemimpinan definitif yang akan terpenuhi kalau pilkadanya dimajukan. Jadi merebut ruang diskusinya tuh ke situ gitu. Oke. Nah, bagaimana merebut ruang diskusi ke arah sana itu, Bung Saleh? Jadi begini, kalau misalnya tadi disebut ada anasir politik segala macam. Jadi kalau misalnya ini kan sedang terjadi proses politik juga sebenarnya. Ketika kita bicara soal kemungkinan ada perpu yang akan dikeluarkan oleh presiden misalnya seperti itu kan sebetulnya anasir politik juga. Nah sekarang begini, ada beberapa hal yang kita tidak bisa bantah. Misalnya perpu itu kan adalah haknya presiden untuk mengeluarkan dalam situasi kegentingan yang memaksa, presiden bisa mengeluarkan perpu, misalnya seperti itu. Nah sekarang apakah kegentingan yang memaksa itu misalnya muncul atau ada? Gitu. Nah tadi udah dijelaskan oleh Mbak Titi juga bahwa ada 545 sebetulnya nanti kepala daerah yang mesti harus ada pada Januari 2025 itu. Nah sekarang kalau misalnya nggak ada kepala daerah yang definitif pada Januari 2025, apakah itu tidak kegentingan? Nah, bagi sebagian orang itu adalah bagian dari kegentingan. Mengapa? Karena kewenangan dari kepala daerah yang dipilih secara langsung melalui pesta demokrasi, dalam hal ini pilkada, itu beda dengan penjabat. Lebih terbatas ruang geraknya. Sangat terbatas. Jadi karena itu ada aturan-aturan yang memang membatasi penjabat itu. Sementara rakyat itu butuh pelayanan maksimal yang nggak dibatasi. Nah kalau misalnya nggak dibatasi ya tentu yang harus kita tetapkan siapa? Ya kepala daerah yang memang dipilih. Jadi kalaupun mampu menyediakan PJ, iya, tapi ruang geraknya sangat terbatas. Sangat terbatas dan itu akan berbeda hasilnya dengan yang dipilih secara demokratis melalui pilkada gitu. Kemudian tadi saya mengatakan kalau misalnya dilakukan percepatan pilkada itu menguntungkan semua pihak. Jadi bukan hanya katakanlah keluarga istana saja, tapi rakyat secara umum. Termasuk tadi partai-partai politik. Mohon maaf, ini partai-partai politik sebetulnya membutuhkan supaya kader-kader mereka yang pintar-pintar, yang bagus-bagus itu bisa berkompetisi dalam pilkada. Tapi kalau memang nanti setelah Oktober baru dilakukan, katakan November ya, baru ada pilkada. Ya sudah yang duduk ini, mohon maaf itu ada juga yang ya sudahlah kan sudah terpilih. Untuk apalagi mau mengadu nasib di dalam pilkada begitu. Nah yang rugi siapa? Masyarakat. Akhirnya nanti ya kepala daerah yang terpilih adalah ya kepala daerah yang mungkin bisa saja bukan pilihan terbaiknya partai-partai politik. Atau bukan pilihan terbaiknya masyarakat gitu. Nah ini juga jadi ruang diskusi yang saya kira harus betul-betul kita renungkan secara bersama tanpa ada katakanlah nuansa buruk dalam tanda petik ya di dalam konteks percepatan pilkada ini. Oke, kalau dari Gerindra lihat cukup ruangkah atau cukup waktukah parpol untuk menyiapkan kader-kader terbaiknya dalam waktu yang singkat? Ya justru akan lebih mudah ya, karena memang harus diakui stok politisi yang paling banyak itu kan di DPR ya. Dan kalau sudah terpilih berarti kan dia sudah teruji ya, menjadi anggota DPR sudah teruji. Pemilihnya setidaknya 250.000 orang, misalnya kan begitu. Jadi kalau memang dengan skema yang baru ini memungkinkan orang yang terpilih menjadi anggota DPR di periode besok, ya kan ya, pasti akan lebih kompetitif, ya, akan lebih kompetitif dan partai-partai politik tidak akan kesulitan juga mencari kader-kadernya yang untuk dicalonkan menjadi kepala daerah. Kalau Demokrat lihat ini menguntungkan juga atau enggak serta-merta? Tentu kalau kami bukan masalah untung atau rugi, tapi bagaimana penyelenggaraan pemilu ini bisa sesuai, bisa jujur dan adil, lalu kemudian juga dilakukan dengan baik gitu. Sehingga apalagi saya, terutama saya mungkin politisi muda di sini, saya melihat bahwa saat ini pemilih kebanyakan adalah pemilih muda di mana masih banyak teman-teman ini yang belum tersosialisasikan dengan baik dengan kandidat-kandidat politik yang ada, termasuk juga di pilkada. Sehingga itu yang harus kemudian menjadi teknis-teknis penyelenggaraan pemilu yang harus kita pikirkan bersama-sama. Jadi bagaimana nanti seandainya pun akhirnya harus kemudian 2 bulan itu dimundurkan gitu, dipercepat, maka harus juga dipastikan selain penyelenggaraan pemilunya, distribusi logistiknya yang baik, lalu juga kita tentu tidak bisa memungkiri mungkin di sana ada sengketa pemilu dari sebelumnya, dari Pilpres dan Pileg, tapi itu bagaimana kita bisa
kita bisa meyakinkan, pemerintah juga bisa meyakinkan bahwa ini akan benar-benar bisa berjalan dengan baik, termasuk juga dengan sosialisasi dan juga edukasi politik yang harus diberikan kepada teman-teman pemilih pemula yang saat ini bahkan mencapai 50% misalnya begitu. Jadi itu yang menurut saya harus juga menjadi concern. Menjadi concern utama adalah bagaimana pilkada dan juga terutama pilpres dan pileg yang kemudian serentak ini juga harus memfasilitasi edukasi politik yang baik terhadap teman-teman yang menjadi pemilih pemula saat ini gitu. Logis terkejar atau tidak, Bung Deddy? Tadi kekhawatirannya Demokrat logis terkejar atau tidak secara teknis? Saya kira yang bisa jawab kan KPU, dan KPU sejak awal sudah mengatakan siap. Dan kita kan sudah belajar banyak dari pengalaman-pengalaman di masa lalu. Dan karena ini datang dari pemerintah usulan perpunya sebenarnya, tentu kan mereka sudah membuat hitungan. Ya, tugas kita adalah meyakinkan bahwa nanti pelaksanaan pilkada itu benar-benar luber, jurdil. Kan itu saja urusan kita kalau menurut saya. Dan menurut saya juga jangan terlalu berprasangka lah sama Pak Jokowi. Karena misalnya begini, itu kan nanti bulan September, itu less than a month. Kurang dari 1 bulan sebelum beliau menyelesaikan masa jabatannya. Ya masa iya bisa ngatur-ngatur orang? Saya kira setelah 14 Februari aja itu konstelasi akan segera berubah. Dan saya yakin juga Pak Jokowi pasti ingin mewariskan anak-anaknya ini menjalani kehidupan politik yang sehat dan matang. Bayangkan kalau beliau misalnya cawe-cawe memenangkan anaknya, lalu apa yang dia sisakan? Anak-anak itu masih muda-muda. Gitu, apa masa cuma 1 periode berikutnya doang? Kan saya kira tidak seperti itu. Jadi prasangka buruk seperti itu saya kira walaupun mungkin menjadi katakanlah discourse di antara kita, tetapi jangan hidup di masa depan nanti cemas. Kalau cemas nanti gampang galau. Aduh. Ya, jangan gitu. Jadi mari kita menghadapi masa depan ini dengan keyakinan yang terukur. Jadi kalau tadi menyambung Mbak Titi, kalau kita mau yakin ini memang bisa kita lakukan, ayo perpunya cepat diselesaikan. Begitu perpu selesai, maka rancang bangun persiapan pilkada yang dimajukan itu tentu kita akan bisa nilai. Sanggup nggak lu? Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, apakah betul? Jadi kalau kita lihat sejauh ini, anasir politik yang muncul tidak terlepas dari aturan yang belum siap. Begitu Bung Deddy. Nah, aturan ini apakah sebenarnya harus segera dikebut dan mungkinkah dikebut? Ya harus dan mungkin. Dan itu harus dilakukan, tidak ada kemungkinan. Kalau untuk semua kebaikan-kebaikan yang sudah kita bicarakan tadi, dengan mempertimbangkan kekurangan-kekurangan yang mungkin kita akan temui, maka harus segera kalau menurut saya. Ini kan lagian juga yang kalaupun ada perubahan perpu itu kan pasalnya kan cuma berapa? Paling 1 kan perubahan jadwal. 2, 3, 4, 5 mungkin. 5 pasal kan. Ya kalau cuma 5 pasal kan tidak mungkin butuh waktu lama. Ini kan masalahnya sekarang ini diskursus dikeluarkan dulu. Ini kan melihat nih animo masyarakat gimana. Apa namanya, kritik masyarakat seperti apa. Poinnya tadi udah betul misalnya apa keuntungan kerugian. Jadi ini tetap harus berada pada wilayah itu. Karena kalau misalnya hanya merubah 5 pasal tadi seperti kata Pak Habib tadi, mungkin ya nggak lama. Pasti nggak lama. Nah, sekarang menjelaskannya begini, yang dipilih adalah jalurnya perpu. Bagaimana menjelaskan hal ihwal kegentingan memaksa yang jadi prasyarat untuk perpu, bukan revisi undang-undang, bagaimana menjelaskan ini ke publik agar clear dan clean juga di mata publik. Usai jeda di 2 arah, kami segera kembali. Bung Deddy, bagaimana menjelaskan ke publik agar clean and clear bahwa jalan yang ditempuh adalah perpu, bukan revisi undang-undang untuk mengubah atau mempercepat jadwal pilkada serentak ini? Ya kan ada putusan Mahkamah Konstitusi ya, PMK nomor 138 tahun 2009 yang menjelaskan apa itu namanya kegentingan yang memaksa. Dan saya kira alasan paling pentingnya adalah aturan yang ada itu tidak mungkin dibuat dalam waktu yang normal sebagaimana pembuatan undang-undang gitu, karena ini hanya sedikit yang harus diperbaiki. Jadi saya kira nggak perlu harus dicurigai lah. Ya. Jadi ini bisa kita lakukan, syarat-syaratnya terpenuhi menurut PMK tadi, dan mari kita songsong. Saya sih berharap 2024 semua urusan politik udah selesai nih. 2025 kita mulai dengan hidup baru. Ya, semoga tidak ada lagi pembelahan politik yang terlalu berlebihan. Kita sudah punya kepala daerah baru, sudah punya legislatif yang baru, punya presiden yang baru. Kita mulai lembaran baru dengan penuh semangat dan antusiasme kalau mau. Inginnya selamat menempuh hidup baru kalau Bung Deddy. Nah, kalau baru lagi. Kalau Gerindra apa yang jadi catatan agar ya kalaupun dimajukan ini betul-betul siap, tidak ada anasir politik yang dicurigai?
Ya justru itu jalan terbaik adalah melalui Perpu. Ya, karena memang kita dulu sempat persoalkan seperti statement saya yang dikutip itu, kalau jalan keluarnya tidak melalui Perpu, hanya di PKPU. Nah itu kan nggak mungkin ya. Justru akan menjadi masalah baru, menjadi alasan terhadap ketidakabsahan pilkada tersebut. Perpu jelas ya. Kegentingan yang memaksa. Sebab kalau tidak ada perubahan, saya pikir memang banyak hal yang dikhawatirkan bisa terjadi. Seperti yang disampaikan Pak Tito tadi kan, juga dibenarkan ya secara umum dibenarkan Mbak Titi juga. Ya. Lalu kemudian kekosongan hukum, iya kekosongan hukum, karena kan nggak ada aturannya kalau nggak dimasukkan di dalam Perpu, dan Perpu tentu lebih sederhana prosesnya ya, lebih cepat. Jadi sebenarnya ini bisa paralel. KPU juga bisa mulai menyiapkan turunan-turunan Perpunya ya, sambil Perpu tersebut mungkin sekarang sedang berproses di pemerintah untuk nanti diajukan kepada DPR. Kalau satu-satunya jalan juga Bung Sal lihat ya lewat Perpu ini. Ya kalau mau cepat ya pakai Perpu itu. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Dedi. Kalau dia melalui jalur biasa pembuatan undang-undang kan harus melalui inisiatif DPR atau inisiatif pemerintah. Nah sekarang kan inisiatif DPR dan inisiatif pemerintah itu tidak mungkin menyelesaikan undang-undang ini dalam waktu yang cepat. Karena ada prosedur dan tentu saja mekanisme yang harus diikuti. Nah karena itu memang harus melalui Perpu ini. Dan menurut saya kalau memang serius itu mau melakukan percepatan, maka Perpunya segera dikeluarkan. Dan nanti kita jangan lagi malah sibuk mempersoalkan ini ada nuansa politik, ada hal-hal yang tidak baik dan seterusnya. Menurut saya ini sangat diuntungkan semua pihak kok sebetulnya. Menurut saya ya secara objektif bahwa semua orang yang melihat pilkada kita ini sangat penting ya dalam rangka menyongsong tadi perubahan baru, ya saya kira ini. Karena gini loh, kalau kita flashback ke belakang nih, selama ini kalau bangsa kita ini selalu sibuk ngurusin pilkada. Di kabupaten sebelah selesai pilkada, 2 bulan lagi kabupaten sebelahnya lagi. 3 bulan lagi kabupaten sebelahnya lagi. Jadi selama 5 tahun proses kekuasaan dan kepemimpinan habis kita untuk menonton orang untuk pilkada. Tapi kalau kita serentak semua, begitu selesai pilkadanya selesai, semua pilpresnya selesai, maka yang kita lakukan 5 tahun berikut bersama-sama antara presiden, gubernur, kepala daerah, semua sampai ke tingkat desa, itu semuanya adalah mengisi pembangunan. Nanti baru kita evaluasi lagi 5 tahun berikutnya. Ya, oke. Terima kasih Bung Saleh. Kalau dari Demokrat, kalau teknisnya matang nggak ada masalah berarti? Jika memang itu adalah mekanisme terbaik yang bisa dilakukan, tentu kita saat ini narasinya jangan terus kemudian terperangkap pada narasi-narasi tuduhan, narasi-narasi pembelahan. Justru kita sekarang diskusikan bagaimana nanti KPU dan kesiapan pemilu akan benar-benar dilakukan dengan baik dan siap begitu. Sehingga tidak ada misalnya korban jiwa yang jatuh atau apa yang kemudian akan mencoreng kelangsungan pemilu yang baik itu. Jadi tentu kalau dari kami sendiri, kami saat ini diskusinya sudah bukan lagi masalah misalnya ada tuduhan-tuduhan itu, harusnya kita sudah terbebas dari itu semua, tapi tentu diskusi yang lebih substansial dibandingkan itu, diskusi di mana bagaimana teknis dan mekanisme yang akan berlangsung pada Pilkada 2024 ini dipastikan benar-benar bisa menyelenggarakan pemilu yang memfasilitasi semua kalangan yang masuk dalam pemilu. Oke, bagaimana agar diskusinya maju? Itu bukan iya atau tidak, maju atau tidak, tapi sudah ke substansi. Ini memang dalam dinamika ketatanegaraan kita agak unik. Karena Perpu yang biasanya kegentingan memaksa tapi sempat didiskusikan dengan parlemen. Dan itu memang dimulai ketika Perpu Pemilu ya, Perpu 1 2022. Nah ya, ini memang kalau saya sebagai dosen hukum suka ditanya mahasiswa, Bu kok kegentingan memaksa tapi sempat bahas bareng ya? Ya tapi ini kita diskusi yang lain. Nah yang kedua, memang isi Perpu ini kan tidak hanya berdampak pada September. Tetapi Mendagri mengatakan berharap bahwa masa kampanye diperpendek jadi 30 hari. Lalu penyelesaian sengketa proses lebih disederhanakan. Tidak hanya lewat PT Tun, tapi kalau bisa lewat PT UN. Itu mengubah rekonstruksi keadilan pemilu kita. Jadi lembaga peradilan, institusi peradilan pun harus menyesuaikan. Menata bagaimana kewenangan, menggeser kewenangan kalau memang jadi isinya seperti itu.
dari PT Tun Mahkamah Agung ke PT UN. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti ini tentu saja tidak bisa mepet karena menyangkut institusi yang harus menyiapkan sumber daya, lalu kerangka waktu kerja, dan juga tentu panduan-panduan kerja yang harus dibuat secara mendetil begitu. Jadi supaya diskusinya naik kelas, ya justru pihak-pihak yang berkepentingan, KPU, Menteri Dalam Negeri, harus ngomongin substansinya bersama publik. Jadi cepet-cepet nih ngomongin substansinya. Terima kasih Mbak Titi. Kalau PT Tun justru sumber dayanya lebih banyak. Kalau PT Tun justru lebih banyak daripada PT Tun. Jadi hakimnya lebih banyak, paniteranya lebih banyak, pengadilannya lebih banyak. Dan setelah ini kita akan diskusi soal substansi, itu yang kita harapkan. Terima kasih sekali lagi. Kita harapkan memang betul-betul nggak ada korban jiwa. Tapi kalau korban perasaan pasti banyak. Jangan sampai kalau habis pemilu. korban perasaan. Bung Dedi, terima kasih. Bung Saleh, terima kasih. Bung Habibur Rahman, terima kasih. Mbak Diska dan juga Mbak Titi. Pilkada tidak hanya sekadar pergantian kekuasaan, namun juga sarana masyarakat mewujudkan kedaulatan, juga menitipkan harapan. Pilkada adalah mekanisme demokrasi, karenanya partisipasi dan transparansi harus menjadi kunci. Idealnya, saudara, pilkada disiapkan secara matang agar bisa terlaksana sesuai harapan dan tak terkesan dipaksakan dengan beragam alasan, apalagi ada kecurigaan karena pilkada adalah kepentingan semua anak bangsa, bukan hanya kepentingan keluarga atau anak pejabat negara. Saya, Friska Clarissa, tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi terkini, terutama seputar pemilu, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.